Salam, selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan di Universitas, khususnya Universitas Pakuan di semester ganjil. Untuk materi pendidikan agama Kristen, Bapak sudah kirimkan masuk ke LMS, yaitu tentang RPS, tujuan pendidikan agama Kristen, dan juga Bapak sudah masukkan juga tugas baik materi yang pertama. Di dalam RPS itu sudah ada tujuan ataupun capaian pembelajaran, baru targetnya, ya, pencapaiannya itu sudah bisa dipelajari, dipahami apa capaian pembelajaran di dalam setiap materi ataupun topik materi perkuliahan kita. Topik yang pertama di dalam perkuliahan kita itu berbicara tentang materi ketuhanan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu dapat kita pelajari di agama. Maka yang pertama adalah tentang agama. Apa itu agama? Ya, agama kalau dalam kata A tidak, gama kacau. Berarti agama artinya tidak kacau. Orang beragama pasti hidupnya baik, pasti hidupnya benar, tidak kacau. Nah, sejauh mana orang beragama itu dalam hal kehidupannya sehari-hari, maka perlu kita pelajari di sini tentang fungsi dan peran agama. Fungsi dan peran agama. Baik, Bapak akan sharekan tentang materi kita. Fungsi dan peran agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena di dalam agama nanti kita dididik, diajar, ya, dalam hal bagaimana kita bermasyarakat, dalam hal kita bagaimana bertetangga ataupun berbangsa dan bernegara. Jadi ini sudah Bapak sharekan tentang fungsi dan peran agama itu sendiri, yaitu agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata a yang berarti tidak, dan gama berarti kacau, berarti agama artinya tidak kacau. Itulah sebabnya Bapak katakan tadi beragama berarti tidak kacau balau. Orang yang beragama hidupnya pasti baik. Orang yang beragama pasti dengan tetangga, dengan masyarakat dia akan baik. Nanti kita melihat dari fungsi dan peran agama itu sendiri. Nah, agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tetapi usaha manusia mencari Allah itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena akibat dosa. Nah, di dalam iman kekristenan, usaha manusia untuk mencari Allah itu adalah sia-sia. Itulah sebabnya Allah sendiri yang datang ke dunia, yaitu menjelma menjadi manusia. Itulah iman di dalam kekristenan. Jadi usaha manusia mencari Allah tidaklah sempurna, tetapi di dalam diri manusia sebenarnya sudah ditanamkan tentang adanya Allah. Bahwa Allah ada di dalam diri manusia sudah ditanamkan ketika Allah mengembuskan napas kehidupan kepada manusia pertama diciptakan. Tapi akibat dosa, maka itu terputus. Karena Allah sudah menanamkan dirinya kepada manusia, maka ada suatu hal di dalam manusia yang kosong, di mana manusia tidak dapat menjawab suatu persoalan, pergumulan, ataupun tantangan melalui ilmu pengetahuan. Kekosongan itulah yang akhirnya mendorong manusia untuk beragama. Jadi hal-hal yang mendorong manusia beragama karena di dalam kehidupan ini tidak ada kepastian. Ya. Tidak ada kepastian, ketidakberdayaan, kelangkaan, penderitaan, dan kematian. Karena ada kematian, artinya mencari agama.
Ketidakpastian hidupnya nggak pasti. Saat ini nggak pasti. Nanti ketika sebentar lagi kita akan pergantian presiden tahun depan, pemilihan umum, ketidakpastian nanti akan terjadi. Baru ketidakberdayaan manusia. Kelangkaan, kita udah sering mendengar kelangkaan BBM, kelangkaan beras, kelangkaan minyak goreng, gitu. Penderitaan, sakit penyakit. Nah, inilah hal yang mendorong manusia beragama. Nah, di dalam iman kekristenan, ya manusia mencari Allah tetapi tidak berhasil. Allah turun ke dunia menjelma menjadi manusia itu Yesus sendiri. Melalui Yesuslah manusia mengenal Allah yang sesungguhnya. Inilah di dalam iman kekristenan. Hal yang mendorong manusia dalam hal beragama ini ketidakpastian. Ketika dalam hidup kita tidak ada kepastian, ya kita datang kepada Tuhan. Ketidakberdayaan kita datang kepada Tuhan. Kelangkaan, penderitaan, kematian datang kepada Tuhan. Lalu kita bicara tentang fungsi dan peran agama. Fungsi dan peran agama dalam kehidupan manusia. Pertama, pengajaran pendidikan. Agama mengajarkan umatnya bagaimana cara dia beribadah kepada Tuhan, bagaimana dia mempelajari tentang kitab-kitab sucinya. Baru dididik ya menjadi anak yang baik, menjadi anak soleh, ya, untuk takut akan Tuhan di dalam kekristenan. Baru dia penyelamat, ya mengarahkan, beragamalah kamu supaya kamu selamat dari titik A ke titik B. Ya, dia memberi petunjuk. Jadi agama itu memberi petunjuk arah supaya orang tidak salah melangkah, supaya orang benar di dalam kehidupannya. Baru pengawasan sosial. Agama adalah merupakan pengawasan sosial, mengawasi tingkah laku manusia yang ada di masyarakat. Perbuatannya itu diawasi oleh apa? Fungsi agama tadi. Baru kemudian pembinaan persaudaraan. Jadi fungsi agama itu adalah pembinaan persaudaraan. Pastilah orang beragama itu baik antara dengan saudara, apalagi sebangsa dan negara, ya, setanah air, termasuk ke tetangga kita. Karena agama itu masih fungsi agama. Lah, bagaimana kalau kita pakai dengan Tuhan itu sendiri? Orang Kristen sudah diubah menjadi hidup yang baru. Perubahan itu tadi ya menjadi anak-anak terang, anak-anak yang selalu ingin menolong, memiliki kasih atau buah roh itu muncul dalam kehidupannya. Ini masih dalam fungsi agama. Baru fungsi agama ini transformasi, mengubah hidup. Perubahan terjadi, transformasi. Tadi dianya jahat, ketika dia beragama, dia tidak jahat lagi. Ketika dia sudah beragama, ada perubahan hidup dalam diri manusia itu tadi. Tidak lagi suka-sukanya. Nah, itulah sebabnya agama itu sangat penting di dalam kehidupan manusia untuk bermasyarakat, bertetangga. Kalau tidak beragama ya repot. Fungsi agama itu tadi sangat penting. Nah, negara-negara umpamanya seperti Korea Utara itu kan sangat ditakutin. Karena agama itu merupakan filter kita untuk bertindak. Karena tadi mengarahkan mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan. Aturannya ada gitu. Dia diajar, dididik gitu. Ada perubahan dalam hidupnya. Ya, negara-negara, negara komunis itu sangat ditakutin. Kenapa? Karena mereka nggak punya filter di dalam hal tadi itu untuk mencegah, untuk bertindak yang suka-suka tadi. Jadi fungsi agama di dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Itu saja perkuliahan kita untuk sementara ini, saat ini. Kiranya ini menjadi pembelajaran ataupun pemahaman yang baru di dalam kehidupan pemahaman mahasiswa dan ini dapat diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, kita berdoa. Pasarga, terima kasih hari ini perkuliahan melalui video ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai anak mahasiswa untuk mereka bisa terus menjadi anak-anak yang baik, mahasiswa yang baik, yang takut akan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan berkati.